Baiklah, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalahnya dengan judul Sistematika Proposal Penelitian Kuantitatif, Komparatif, dan Asosiatif dengan anggota pertama saya sendiri, Eva Elehon Silalahi sebagai moderator, kedua Febrianti Wulandari sebagai pemateri, ketiga Mega Monika sebagai pemateri, keempat Sani Anistunia sebagai pemateri, kelima Meidian Yudadingrum SR sebagai pemateri, dan yang keenam Ari Junaidi sebagai pemateri. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Sistematik proposal terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Kajian teoretik, 3. Metodologi penelitian, 4. Teknik pengumpulan data. Pendahuluan adalah bagian awal yang menyatakan maksud dan tujuan penulisan berikutnya. Ini umumnya diikuti oleh tubuh dan kesimpulan. Pendahuluan biasanya menggambarkan ruang lingkup dokumen yang memberikan penjelasan singkat atau ringkasan dokumen. Dalam proposal penelitian, bagi-bagi di dalam pendahuluan meliputi 1. Latar belakang masalah, 2. Pembatasan masalah, 3. Rumus masalah, 4. Kegunaan hasil penelitian. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri kedua dipersilakan kepada Saudari Dian. Baiklah, berhubung Saudari Dian terkendala dalam sinyal, di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu latar belakang masalah adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang adalah kondisi ideal, kondisi faktual atau baku, dan solusi. Kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mengidentifikasikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Ketiga, batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberi batasan di mana lakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lain. Yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis, sehingga dengan rumusan masalah, penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Sejumlah kata tanya yang digunakan dalam rumusan masalah adalah mengapa dan bagaimana, karena membuka peluang penelitian bisa dilakukan secara mendalam. Yang kelima, manfaat atau kegunaan hasil. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan atau pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi sekolah, guru, dan siswa, serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, dibacakan oleh Mega. Dipersilakan kepada Mega. Kajian teoritik. Kajian teoritik atau landasan teori adalah serangkai definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi.
Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Nah, di sini ada berikut beberapa bagian yang ada termasuk di dalam kajian teoretik. Yang pertama ada deskripsi konseptual, yang kedua ada variabel terikat, yang ketiga ada variabel perlakuan, yang keempat ada variabel moderator, yang kelima ada penelitian yang relevan, yang keenam ada kerangka teoretik, yang ketujuh ada hipotensi penelitian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, berhubung Saudara Sony belum masuk ke dalam Google Meet, di sini saya akan membacakan bagian materi metodologi penelitian. Metodologi merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dan menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Dalam penelitian komparatif, bagian-bagian metodologi adalah 1. Tujuan penelitian, 2. Tempat dan waktu, 3. Metode penelitian, 4. Populasi dan sampel, kelima rancangan perlakuan, keenam kontrol validitas internal dan eksternal, ketujuh teknik pengumpulan data. Dalam penelitian asosiatif, bagian-bagiannya ialah 1. Tujuan penelitian, 2. Tempat dan waktu, 3. Metode penelitian, dan yang keempat populasi dan sampel. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Febri. Dipersilakan kepada Febri. Ini pengembangan mencari informasi atau yang di lapangan dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Dalam penelitian komparatif, bagian-bagiannya adalah 1. Instrumen variabel terikat, 2. Instrumen variabel moderator, 3. Teknik analisis data, 4. Hipotesis statistika. Dalam penelitian asosiatif, bagian-bagiannya adalah 1. Instrumen variabel teknik analisis data, 4. hipotesis. Baiklah, demikianlah presentasi atau pemaparan dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, sudah ada 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilahkan untuk 1 pertanyaan lagi. Baiklah, sudah ada 3 pertanyaan yang terkumpul. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Febri, yaitu pertanyaan dari Saudari Rindi. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan apa yang membedakan antara penelitian kuantitatif komparatif dan asosiatif, serta berikan tujuan dari masing-masing penelitian tersebut. Pada Saudari Febri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Rindi. Baiklah, saya Febri Wulandari akan menjawab pertanyaan saudari Rindi. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang membedakan antara penelitian kuantitatif komparatif dan asosiatif, serta berikan tujuan masing-masing. Penelitian komparatif adalah penelitian bersifat membandingkan 2 variabel atau lebih. Kedua variabel bisa jadi tidak berhubungan atau mandiri. Tujuan penelitian ini antara lain untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terima kasih. Kepada Saudari Rindi,
Apakah sudah bisa dimengerti? Rindi harus dimengerti. Baik, terima kasih kepada Saudari Febri telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengerti. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Magdalena Dalena Prisda. Yaitu pertanyaannya adalah apa yang membedakan sistematika penelitian kuantitatif komparatif dan asosiatif? Untuk pertanyaan dari Saudari Magda akan saya jawab sendiri. Untuk perbedaan sistematika penelitian kuantitatif atau sistematika proposal penelitian kuantitatif dan komparatif, penelitian kuantitatif, komparatif dan asosiatif terletak pada bagian metodologi penelitian dan teknik pengumpulan datanya. Jika kita lihat di PPT yang sebelumnya sudah dipaparkan, di bagian metodologi penelitian untuk penelitian komparatif itu bagian-bagiannya ada 7. Yang pertama ada tujuan penelitian, kemudian ada tempat dan waktu, ada metode penelitian, dan ada populasi dan sampel atau sampel. Nah, untuk di dalam penelitian asosiatif sama ada juga tujuan penelitian, tempat dan waktu, metode penelitian, serta populasi dan sampel. Perbedaannya adalah di bagian penelitian komparatif ada tambahan yaitu rancangan perlakuan, kontrol validitas internal dan eksternal, serta teknik pengumpulan data. Kemudian di bagian teknik pengumpulan data, di penelitian komparatif, bagian-bagiannya ada instrumen variabel terikat, instrumen variabel moderator, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Sedangkan di dalam penelitian asosiatif hampir sama, hanya saja di dalam perbedaannya itu menggunakan instrumen variabel bebas dalam penelitian asosiatifnya. Jika di dalam penelitian komparatif itu menggunakan instrumen variabel moderator. Kepada Saudari Magda, apakah sudah dapat dimengerti jawabannya? Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Poppy, pertanyaannya ialah, di dalam PowerPoint terdapat materi teknik pengumpulan data dan ada bagian penelitian komparatif dan asosiatif. Jelaskan pengertian dari bagian-bagian penelitian komparatif dan penelitian asosiatif. Pertanyaan dari Saudari Poppy akan dijawab oleh Saudari Dian. Kepada Saudari Dian dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Poppy. Jelaskan pengertian dari bagian peneliti komparatif dan penelitian asosiatif. Jawabannya, instrumen variabel terikat terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, uji validasi, instrumen dan reliabilitas. Dan instrumen variabel moderator merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Teknik analisis data merupakan proses atau upaya untuk memperoleh data menjadi informasi baru yang sama pentingnya. Hipotesis statistika, serangkaian dugaan atau tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk memahaminya. Selanjutnya, penelitian asosiatif yaitu satu instrumen variabel terikat, definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, uji validitas instrumen dan reliabilitas, sama seperti instrumen variabel bebas, yaitu definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, uji validitas instrumen dan reliabilitas. Teknik analisis datanya, penelitian mendeskripsikan teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis data dengan statistika deskriptif, analisis data dengan statistika inferensial, dan uji validitas persyaratan analisisnya.
Selanjutnya, hipotesis statistika, simbol atau lambang yang menggambarkan pernyataan tentang karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara atau pernyataan peneliti. Sekian dan terima kasih. Baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan presentasi pada hari ini. Sistematika proposal penelitian terdiri dari pendahuluan, kajian teoretik, metodologi penelitian, dan teknik pengumpulan data. Di bagian pendahuluan, bagian-bagiannya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan kegunaan hasil penelitian. Kajian teoretik komparatif terdiri dari deskripsi konseptual, variabel terikat, variabel perlakuan, variabel moderator, penelitian yang relevan, dan kerangka teoretik, serta hipotesis penelitian. Kajian teoretik asosiatif terdiri dari deskripsi konseptual, variabel terikat, variabel bebas, hasil penelitian yang relevan, kerangka teoretik, hipotesis penelitian. Metodologi penelitian komparatif terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, rancangan perlakuan, kontrol validitas internal dan eksternal, teknik pengumpulan data. Metodologi penelitian asosiatif terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel. Teknik pengumpulan data komparatif terdiri dari instrumen variabel terikat, instrumen variabel moderator, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Kemudian, teknik pengumpulan data penelitian asosiatif terdiri dari instrumen variabel terikat, instrumen variabel bebas, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Demikianlah presentasi kelompok 4 pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Demikianlah presentasi kelompok 4 pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi kelompok 4 hari ini. Selamat siang.